Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai GAGI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Jadi, apa yang dimaksud dengan gondok? Gondok itu merupakan suatu pembengkakan di leher, tepatnya di bawah jakun atau laring, yang disebabkan karena kelenjar tiroid yang membesar. Jenis penyakit gondok itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu hipertiroid dan hipotiroid. Yang pertama yaitu gondok hipertiroid. Kondisi ini terjadi karena kelenjar tiroid terlalu aktif menghasilkan hormon sehingga jumlah yang beredar di dalam darah menjadi berlebih. Dan untuk yang kedua yaitu gondok hipotiroid. Kondisi ini terjadi karena kelenjar tiroid memproduksi hormon dalam jumlah sedikit atau rendah. Selanjutnya yaitu penyebab penyakit gondok. Nah, di sini terdapat dua jenis penyakit gondok yang penyebabnya berbeda. Yang pertama yaitu penyebab gondok hipertiroid yang disebabkan oleh pengeluaran yang abnormal dari TSH atau thyroid stimulating hormone, tiroiditis yaitu peradangan kelenjar tiroid, dan konsumsi yodium berlebih. Dan yang kedua yaitu penyebab gondok hipotiroid yang disebabkan oleh penyakit hipofisis, obat-obatan, penghancuran tiroid, dan kekurangan yodium berat. Untuk yang selanjutnya yaitu gejala penyakit gondok. Jadi, tidak semua penderita penyakit gondok itu mengalami gejala. Jika memang ada indikasi yang muncul seperti terbentuknya benjolan abnormal pada leher, itu merupakan gejala utamanya. Gejala gondok lainnya yang umumnya menyertai pembengkakan meliputi tenggorokan yang terasa sesak, perubahan suara, misalnya menjadi serak, batuk-batuk, serta kesulitan bernafas dan menelan. Yang selanjutnya yaitu faktor risiko penyakit gondok. Nah, terdapat beberapa faktor-faktor pemicu yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit gondok. Antara lain, yang pertama yaitu usia. Risiko gondok akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Wanita memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan pria. Yang ketiga yaitu faktor keturunan. Memiliki anggota keluarga yang mengidap kanker tiroid atau penyakit autoimun. Yang keempat yaitu kehamilan dan menopause. Risiko gangguan tiroid meningkat pada saat wanita sedang hamil atau menopause. Yang selanjutnya yaitu hipertiroid pada ibu hamil dan hipotiroid pada ibu hamil. Yang pertama yaitu hipertiroid pada ibu hamil. Gejala yang erat terkait dengan hipertiroidisme adalah detak jantung yang cepat dan tidak teratur, tremor ringan, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, atau kegagalan untuk mendapatkan kenaikan berat badan kehamilan normal, mual dan muntah yang parah terkait dengan hiperemesis gravidarum. Yang kedua yaitu hipotiroid pada ibu hamil. Hipotiroidisme yang tidak diobati akan berhubungan dengan peningkatan risiko preeklamsia, berat lahir rendah, solisio plasenta, abortus, dan kematian perinatal. Gejala hipotiroidisme dalam kehamilan termasuk kelelahan ekstrim, intoleransi dingin, kram otot, sembelit, dan masalah dengan memori atau konsentrasi. Yang selanjutnya yaitu makanan yang dihindari untuk penderita gondok hipotiroid dan hipertiroid. Untuk penderita gondok hipotiroid, makanan yang dihindari yaitu bahan pangan sumber goitrogenik atau bahan pangan yang bersifat menghambat penyerapan yodium masuk ke dalam tubuh berupa umbi-umbian dan sayur-sayuran seperti terong ungu, bayam, kangkung, daun singkong,
singkong, gambas, rebung, jagung muda, dan lain sebagainya. Untuk penderita hipertiroid, makanan yang dihindari yaitu masakan dengan penggunaan garam yang berlebih. Yang selanjutnya yaitu makanan yang dianjurkan untuk penderita gondok hipotiroid. Makanan yang dianjurkan itu seperti sayuran hijau yang direbus, blensing, dan tumis. Pengolahan dengan cara blensing yaitu hampir sama dengan perebusan, namun menggunakan air lebih sedikit dan setelah dianggap matang, segera ditiriskan airnya. Waktu pemasakannya sekitar 5 menit. Makanan yang lain contohnya yaitu ikan laut. Yang selanjutnya yaitu makanan yang dianjurkan bagi penderita hipertiroid. Makanan yang dianjurkan untuk penderita gondok hipertiroid yaitu makanan yang mengandung selenium yang berfungsi untuk mencegah kerusakan, menjaga agar tiroid dan jaringan tetap sehat. Contohnya yaitu sayuran hijau dan kacang kedelai serta olahannya. Yang kedua yaitu bahan makanan yang mengandung zat besi yang mana berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh dan serta keseimbangan produksi kelenjar tiroid. Contohnya seperti daging sapi, jamur, tahu, dan telur. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu anjuran batas konsumsi gula, garam, lemak per hari. Untuk gula itu 50 gram, yang mana setara dengan 4 sendok makan. Untuk garam itu 5 gram, yaitu setara dengan 1 sendok teh. Untuk minyak itu 67 gram, yaitu setara dengan 5 sendok makan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan untuk yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.